Para anggota DKPBB memberikan dukungan untuk gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas yang berperang di jalur Gaza selama 5 bulan terakhir. Amerika Serikat, negara adidaya yang selama ini mendukung Israel, secara mengejutkan menjadi game changer dengan abstain dalam voting resolusi. Kita bahas hal ini bersama dengan Makarim Wibisono, mantan UN Special Reporter on Palestine, dan juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB. Prof. Makarim, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, apa kabar? Kabar baik. Prof. Makarim, kita ingin ketahui lebih dalam lagi secara garis besar perspektif Anda, Prof, mengenai resolusi gencatan senjata yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Gaza. Kalau kita lihat hal ini adalah immediate ceasefire, not a permanent ceasefire. Apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu menjadi concern, Prof? Pertama kali sebelum kita menyampaikan concern mengenai resolusi tersebut, tentunya kita memberikan semacam nilai penting daripada resolusi tadi, karena ini proses konflik ini berjalan sejak 5 bulan yang lalu, sejak Oktober ya, yang terus-menerus berlangsung, dan yang menjadi korban itu adalah para wanita, para anak-anak, dan juga yang boleh dibilang sebagai civilian ya yang menjadi. Nah, oleh karena itu adanya resolusi ini merupakan suatu jeda ya bagi kemungkinan adanya kesempatan untuk memberikan masukan-masukan bantuan kemanusiaan kepada Palestina ya yang ada di Gaza, dan juga sekaligus ya melepaskan para tahanan yang sekarang dipegang oleh masing-masing pihak. Dan yang terakhir adalah ini merupakan suatu langkah yang sangat mempunyai arti signifikan. Kedua, yang sekarang jadi masalah itu adalah bahwa ini kan hanya berlangsung pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan kita bisa katakan ini akan selesai tanggal 10 lah, 10 bulan depan ya. Nah, ini kan merupakan suatu hal bagaimana setelah tanggal 10 ya. Kan ini kan konflik ini sudah berlangsung lama. Nah, apakah bisa ada semacam follow up action daripada bentuk dari ceasefire itu pada setelah tanggal 10. Nah, ini menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Karena apa? Karena kalau ini tidak dipastikan atau diusahakan di dalam periode ceasefire 2 minggu ini, maka ini akan menjadi masalah yang berat lagi, karena kita sudah pernah mengalami ceasefire 7 hari dulu waktu di Gaza tadi ya, tapi kan berlangsung lebih parah. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa yang paling utama bahwa resolusi ini dapat green light dari Amerika Serikat untuk lewat. Ya, ini berarti apa? Berarti Amerika Serikat juga akan khawatir terhadap langkah-langkah yang diajukan oleh Israel. Karena pada intinya Israel ini sebenarnya mempersiapkan serangan ke Rafah. Ke Rafah, daerah yang paling selatan yang dekat dengan Mesir. Ya, nah itu tempatnya orang-orang civilian itu menetap di situ, mengungsi. Yang tadinya ada di Yerusalem atau yang ada di utara pada ke selatan. Nah, kalau Rafah ini diserang, ya ini kan berarti terjadi genosida yang luar biasa dalam masa periode sekarang ini. Nah, jadi tentu ini juga menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Jadi mudah-mudahan semua pihak terbuka dalam kasus ini, dan misalnya ini merupakan satu turning point ya untuk menuju kepada ceasefire yang permanen. Ya, sehingga hal ini bisa menjadi dasar yang baik. Baik, tapi Prof, kalau kita lihat sikap Amerika Serikat saat ini memilih abstain dalam pemungutan suara terkait resolusi tersebut adalah yang mengejutkan publik, menarik perhatian masyarakat. Bagaimana Prof. Makarim melihat positioning Amerika Serikat saat ini? Begini Mbak Puspa ya, Amerika Serikat ini sekarang kan menghadapi periode pemilihan umum, Mbak ya. Jadi di sini dia harus deal dengan publik ya. Nah, dilihat kita sendiri melihat bahwa publik di Amerika Serikat mulai melakukan demonstrasi di mana-mana, baik di San Francisco, di Los Angeles, di Washington, di New York, baik sampai di mana-mana. Jadi ini menunjukkan ada semacam gejolak masyarakat yang tidak melihat ya
kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza tadi. Mhm. Karena Gaza ini wilayah yang sangat terpojok, terisolasi, dan dia merupakan suatu wilayah yang sangat sangat peka untuk kejadian-kejadian yang berat itu. Nah, sekarang kita melihat kalau misalnya Presiden Joe Biden tidak merespons terhadap tuntutan dari masyarakat melakukan demonstrasi di Amerika Serikat, ya, nanti pada waktu election yang akan datang, ya, tentunya banyak yang tadinya mendukung dia akan bergeser kepada calon-calon lain. Oleh karena ini juga faktor election ini juga penting, ya, di dalam hal itu. Kedua, faktor yang paling penting itu adalah rencana yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menyerang Rafah. Mhm. Nah, ini saya, Mbak Puspa, saya pernah menengok Rafah itu, Mbak, ya. Mhm. Jadi itu dengan mata kepala sendiri saya melihat bahwa daerah itu sangat terbuka sekali terhadap serangan yang ada. Karena apa? Itu dipinggirin oleh tembok-tembok, ya, yang ada, yang mudah sekali dilewati oleh Israel tadi itu. Jadi saya melihat bahwa memang periode sekarang ini adalah periode untuk dilakukan tindakan-tindakan yang bisa melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang ada, Mbak. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah yang menimbulkan perpecahan di kalangan Israel sendiri. Oke, kalau dari sisi Israel kemudian Prof, kita tahu Benjamin Netanyahu murka dengan hasil resolusi DKPBB ini. Apa kemudian dampak yang mungkin timbul setelah disetujuinya resolusi gencatan senjata ini? 2 pekan ke depan akan terjadi apa? Apa yang mungkin bisa dilakukan Israel? Apakah benar-benar dipatuhi kalau kita melihat track record Israel selama ini? Ya, kalau lihat Mbak Puspa, ya, resolusi-resolusi yang dulu itu kan sebagian besar kan tidak disetujui, ya, tidak ada semacam green light resolusi yang keluar dari Security Council. Tapi sekarang kan ada resolusi Security Council yang keluar. Nah, oleh karena itu by international law, maka Security Council itu memiliki wewenang untuk memaksakan hukum internasional hasil putusan dari Dewan Keamanan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, ya, saya rasa hal ini juga mempunyai makna kepada politician yang ada di dalam Israel sendiri. Karena kita melihat sendiri banyak sekali yang tidak terlalu senang, ya, melihat langkah-langkah yang diambil Benjamin Netanyahu, ya, karena dianggap sangat kejam, ya. Nah, sekarang dengan adanya langkah-langkah ini, nah, ini juga akan menimbulkan semacam pertanyaan kepada mereka-mereka di dalam negeri, apakah masalah mengenai kebijakan Netanyahu ini bisa terus diterima. Karena apa? Karena dampaknya kan sudah ada, bahwa Amerika Serikat yang tadinya menjadi partner yang sangat setia, sekarang sudah mulai bergeser menjadi partner yang tidak melakukan vetonya terhadap resolusi ini. Jadi ini, Mbak, ini mempunyai dampak atau dimensi politik yang sangat menarik, ya, Mhm. karena bisa mempunyai dampak-dampak baik, dampak-dampak pada konflik dengan Palestina, tapi juga dampak-dampak domestik politik yang terjadi di Israel itu. Oke. Prof, konflik yang sudah berjalan 5 bulan ini kita ketahui memang bukanlah hal yang mudah begitu untuk mendapatkan solusinya, terlebih dari PBB. Tapi bagaimana Prof Makarim menilai kemudian langkah-langkah yang diambil oleh PBB selama ini dalam menangani konflik di Gaza secara keseluruhan? Begini, ya, Mbak, ya, kalau kita melihat, ya, bahwa konflik di Gaza atau di Palestina pada umumnya ini adalah konflik sulit, ya. Karena apa? Karena kewibawaan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa itu boleh dikatakan itu diblok, ya, diblok oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, ya. Seperti diketahui, berbagai draft-draft resolusi yang sudah disusun oleh anggota-anggota itu semua macet gara-gara Amerika Serikat itu memblok, ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa sikap yang dilakukan oleh Israel tadi kan sudah tidak sikap yang boleh dibilang sebagai langkah-langkah pelanggaran hak asasi manusia yang normal, Mhm. tapi sudah dilakukan di atas normal, ya. Nah, ini menjadikan semacam dorongan atau kesadaran bahwa mereka harus bersikap. Saya masih ingat sendiri, ya, pada waktu dulu
ya Amerika Serikat itu mendorong atau mendukung Afrika Selatan dalam politik apartheid, ya. Karena Afrika Selatan itu adalah pendukung dalam melawan Blok Timur, ya. Dia itu adalah sangat setia, ya. Tetapi setelah dampak daripada apartheid yang luar biasa, yang membawa dampak yang sangat biadab terhadap orang-orang hitam di Amerika Selatan, maka Amerika Serikat kemudian bergeser posisinya, ya. Yang Oke. tadinya pro Afrika Selatan menjadi abstain, dan kemudian bergeser lagi menjadi in favor. Jadi ini merupakan suatu hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan politik Amerika Serikat di masa lalu. Ya, jadi oleh karena itu saya melihat, ya, bahwa ini merupakan proses yang merupakan titik awal daripada perkembangan menuju ke langkah-langkah penyelesaian yang Lebih baik. fundamental. Baik, baik. Prof, terakhir, kalau melihat posisi Indonesia dalam konteks resolusi gencatan senjata, kita lihat kinerja Menlu Retno selama ini, apa kemudian kontribusi dan juga dukungan dari Indonesia yang Indonesia bisa berikan lebih jauh lagi dalam mengimplementasikan gencatan senjata segera ini? Ya, saya rasa sikap daripada Indonesia itu sangat baik, ya, sangat suportif terhadap usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Palestina, ya. Sikap Indonesia juga sampai kepada titik, ya, di mana tidak hanya protek dalam arti kata agar mereka bisa terhindar daripada pressure-pressure dari politik luar negeri negara-negara lain seperti Israel dan teman-temannya, tapi juga sampai mempersiapkan capacity building daripada orang-orang Palestina agar mempersiapkan diri apabila nanti kemerdekaan itu benar-benar terjadi dan dia harus menata dirinya sendiri sebagai pemerintahan Palestina. Nah, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia itu perlu dilanjutkan, ya. Kita sebagai rakyat Indonesia perlu mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal itu, ya. Nah, ketiga yang perlu kita lakukan, hendaknya Indonesia siap sedia untuk selalu mendukung adanya gerakan-gerakan global atau multilateral dalam rangka untuk merumuskan perdamaian abadi di Palestina tadi. Baik, baik. Kita harapkan ini menjadi progres yang akan memberikan green light tadi, ya, lampu hijau kepada perbaikan perdamaian yang terjadi di tanah Palestina. Prof. Makarim Wibisono, terima kasih banyak sudah memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesian News Report. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, selamat bekerja.